Hai my bestot, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Seperti biasa Kakang akan melanjutkan alur cerita film yang tertunda di episode sebelumnya. Semengerikan apakah di episode kali ini? Sudahlah, jangan kebanyakan bekikot. Mari kita saksikan alur cerita filmnya. Tapi bagi kalian yang belum subrek, silahkan disubrek dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal episode kali ini kita diperlihatkan ke si Arkin yang berniat membebaskan si Victor. Si Arkin pun memberitahukan bahwa si Hana belum ditemukan. Lalu dia mengajak si Victor untuk mencarinya bersama-sama. Namun dia sangat ketakutan saat melihat suaminya sudah modar dengan cara yang mengerikan. Karena takut bernasib seperti suaminya, si Victor pun berusaha kabur dari tempat itu. Namun tanpa dia duga si Kopet Karunggoni sudah menunggunya dan langsung saja mencucuknya. Sementara itu si Arkin yang melihatnya bergegas bersembunyi dari Kopet itu. Dirasa sudah aman, dia pun bergegas mencari jalan keluar dari rumah itu. Sementara itu si Victor yang sudah ripuh pun harus merasakan jahitan manual di babangusnya oleh si Kopet. Lalu dialihkan lagi ke si Arkin yang sedang berusaha membuka jendela. Tidak lama kemudian dia pun mendengar klasan mobil. Lalu dia pun mengeceknya. Ternyata di mobil itu ada si Bondan Galing bersama pacarnya yang sedang asik bertukar jigong. Dirasa di mobil kurang mantap, mereka pun akan melanjutkannya di dalam rumah. Si Arkin pun mencoba memperingati mereka, namun mereka tidak melihat keberadaan si Arkin. Lalu mereka pun berniat masuk ke dalam rumah. Karena pintu depan tidak bisa dibuka, mereka pun berniat masuk lewat pintu belakang. Namun tanpa mereka sadari si Kopet Karunggoni sudah memperhatikan mereka. Karena kebelet pengen ngaduk, mereka pun berniat bermaksiat di ruangan itu. Si Kopet pun sampai kumetak melihat kemaksiatan itu. Sementara itu si Arkin yang berniat untuk memberitahukan keadaan di rumah ini ke si Bondan. Lalu kita dialihkan lagi ke si Bondan Galing yang sedang menikmati kemaksiatan. Namun dia pun sangat kaget saat melihat si Kopet sedang memperhatikan mereka. Sang pacar yang marah pun mencoba melawan Kopet itu. Bagaikan Glory melawan Epic, si Kopet itu dengan mudah mengalahkannya. Sungguh naas sekali, pria cabul pun harus modar saat terkena jebakan bagong yang sudah si Kopet siapkan. Si Bondon yang melihat ayangnya seperti itu pun sangat ketakutan. Si Bondon yang sudah tertangkap pun berniat untuk menelepon polisi. Namun sayang sekali dia tidak sempat berbicara karena handphonenya keburu terjatuh. Lalu saat akan mengunboxing si Bondon, tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari kamar atas. Dirasa masih ada orang, si Kopet pun pergi untuk mengeceknya. Ternyata itu ulah si Arkin yang memancing si Kopet agar dia bisa menyelamatkan si Bondan Galing. Setelah si Kopet itu terpancing, dia pun bergegas menyelamatkan si Bondon. Namun si Bondon malah ketakutan karena mengira dia sekongkol dengan si Kopet itu. Sungguh mubazir. Si Bondan Bohai pun harus modar terkena jebakan Kopet itu. Karena takut si Kopet datang, si Arkin pun bergegas pergi bersembunyi. Dirasa si Kopet itu akan menemukannya. Dia pun mempunyai rencana untuk memecahkan jendela. Hingga akhirnya dia pun berhasil keluar dari rumah itu. Lalu saat dia akan pergi dari rumah itu, si Arkin melihat si bocil Hana yang minta tolong. Karena kasihan, takut menjadi korban si Kopet, dia pun berniat kembali lagi ke dalam rumah itu untuk menyelamatkannya. Sementara itu si bocil Hana yang ketakutan saat mendengar si Kopet itu datang kepadanya. Si Hana pun sangat ketakutan saat Kopet itu berhasil menemukannya. Dia pun bergegas kabur dari si Kopet. Tapi sayangnya si Kopet itu berhasil memojokkan si bocil Hana. Apakah si bocil Hana akan baik-baik saja? Harap bersabar bestot, karena di episode berikutnya akan Kakang bahas. See you next, bye-bye.